Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan rutinitas baik kita, yaitu kajian dan menuntut ilmu, yang mana kita berharap dari kebiasaan baik yang kita lakukan, kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik pula. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka ia akan diwafatkan, jazakallahu khair, dia akan diwafatkan dengan keadaan itu pula. Maka sebagaimana kita berusaha untuk merutinkan diri kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan melakukan kebaikan dan ketaatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan lanjutkan materi terkait dengan bab al-yaqin wa tawakal. Yakin dan tawakal, kita sampai di hadis yang kedua. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah bahas hadis yang pertama, hadis yang panjang. Sekarang kita masuk hadis setelah hadis yang panjang itu. Baik, kita bacakan. Ats-tsalitsu 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, perkataan ini qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat yang terakhir kali dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan kalimat ini juga yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ketika dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya kaum Quraisy telah berkumpul untuk memerangi kalian, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka, fazadahum imana, tetapi yang bertambah pada para sahabat adalah keimanan mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami karena dialah sebaik-baik menolong dan sebaik-baik pelindung bagi kami. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya akhir qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil, bahwasannya kata-kata terakhir, kalimat terakhir yang dikatakan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api neraka adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku karena Allah adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung bagiku. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu kalimat ini saja insyaallah, yaitu kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Bedanya apa? Bedanya hanya di dhamir, jamak dan mufrad. Mufrad itu berarti satu dan jamak berarti banyak, lebih dari dua, dan lebih dari dua itu namanya jamak. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil berarti artinya cukuplah Allah bagiku, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami sebagai pelindung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam hadis tadi disebutkan bahwasannya kalimat ini dikatakan oleh dua nabi yang dua-duanya memiliki kemuliaan yang sangat banyak dan dua-duanya ini memiliki banyak kesamaan pula. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwasannya dua nabi ini adalah nabi yang dijuluki dengan julukan Khalilullah. Dan tidak ada nabi lain yang dijuluki dengan julukan ini kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja. Dan Khalilullah, Al-Khullah atau Al-Khalil itu artinya adalah kekasih. Kekasih itu lebih mulia atau lebih derajatnya lebih tinggi daripada hanya Al-Habib. Al-Habib itu seorang yang dicintai. Kalau kekasih, seorang yang dikasihi itu derajatnya lebih tinggi daripada seorang Al-Habib. Dan yang mendapatkan gelar ini yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Jadi Allah yang telah memilih Nabi Ibrahim itu menjadi kekasihnya. Juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikanku seorang kekasih sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Jadi kekasihnya Allah yang Allah juluki sebagai kekasihnya hanya dua nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kesamaan yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya keduanya sama-sama dijuluki dengan julukan uswatun hasanah. Jadi ada dua nabi yang kita bisa meneladani keduanya dalam segala lini kehidupan, yaitu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Dan sungguh telah kami jadikan uswatun hasanah, seorang yang bisa dijadikan teladan. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh bagi kalian itu ada suri tauladan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keduanya dan hanya dua nabi ini saja yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bisa menjadi uswatun hasanah, suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam segala lini kehidupan. Kemudian yang ketiga, ada kesamaan juga antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni keduanya kita sadari atau tidak adalah kedua nabi yang selalu kita sebut di dalam sholat kita. Di mana letaknya? Dalam tasyahud. Kita selalu mendoakan Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi kita selalu memberikan salawat, kita selalu mendoakan kedua nabi ini dalam setiap salat yang kita lakukan. Ya. Jadi betapa mulianya kedua nabi ini sampai-sampai kita terus menyebutnya, dan Allah memerintahkan kita untuk selalu menyebut kedua namanya di saat kita ini salat. Setiap kita salat pasti kita menyebut nama Nabi Muhammad dan juga nama Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian yang terakhir, bahwasannya Nabi Muhammad itu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya beliau ini pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam surat Al-Baqarah di juz 1 halaman 19. Sebelah kiri bagian atas.
Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Perlu kita ketahui bahwasannya jarak antara Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Muhammad itu kata para ulama sekitar 2800 tahun. 2800 tahun atau sekitar 3 abad. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa sejak zaman beliau, tetapi Allah kabulkannya itu setelah 3000 tahun setelahnya. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Tuhan kami, ib'ats fihim rasulan minhum, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatlu 'alaihim ayatika, yang dia ini bisa membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan dia bisa mengajarkan Alkitab, wal hikmah, dia juga mengajarkan al-hikmah, wa yuzakkihim, dan dia bisa menyucikan hati kaumnya, innaka antal azizul hakim, sungguh engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu mengutus seorang rasul kepada kaumnya yang bisa membacakan ayat-ayatnya, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, kemudian menyucikan hati mereka, dan ternyata Allah baru mengabulkan doanya setelah 2800 tahun perkiraan atau 3 abad. Jadi kita kalau baru nunggu, kita misalkan berdoa besok belum dikabulkan, baru sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, itu masih sedikit. Masih jaraknya itu masih belum lama. Nabi Ibrahim menunggu doanya dikabulkan itu 3000 tahun. Setelah itu, setelah 2800 tahun beliau berdoa, baru Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ijabah dari doa yang Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau suatu kali pernah berkata, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Aku adalah hasil dari doanya bapakku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi jangan pernah kita ini berputus asa ketika kita ini merasa doa kita belum dikabulkan. Karena memang Allah yang lebih tahu kapan doa kita ini lebih tepat untuk Allah kabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kita harus berdoa kepada Allah dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa yang selalu kita panjatkan. Waktunya kapan? Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk Allah kabulkan doa-doa kita. Itu beberapa kesamaan dari Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, keduanya sama-sama mendapatkan julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Kemudian yang kedua, keduanya sama-sama diberi julukan Uswatun Hasanah, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, dua-duanya kita sebut di dalam sholat kita, di dalam tasyahud dan sholawat Ibrahimiyah. Kemudian yang keempat, keduanya itu adalah satu nasab, yaitu Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke materi perkataan yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Maka beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau dalam riwayat lain, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya di dalam Al-Qur'an itu terdapat 4 kali. Ada 4 kali Allah itu menyebut kata-kata pemuda, yaitu dengan sebutan kata fata. Fata artinya pemuda, dan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih hanya menyebutkan
4 kali kata ini yang kata ini definitif. Definitif artinya yang fata ini itu kita bisa tahu orangnya siapa. Ya. Hanya 4 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata fata, kata pemuda yang ini definitif. Dan kita sama-sama tahu bahwasannya apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an maka itu penting. Dan lebih penting daripada apa yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka kita harus tahu apa saja yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pemuda ini. Karena salah satunya ada di pembahasan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Mereka adalah para pemuda. Fityah. Fityah adalah jamak dari kata fata, pemuda. Mereka adalah para pemuda. Fityatun amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zidnahum huda, dan kami berikan tambahan kepada mereka sebuah petunjuk. Ini adalah tema tentang pemuda yang berkaitan dengan penguasa. Jadi 4 hal ini perlu dikaji oleh para pemuda supaya pemuda ini bisa punya gambaran Allah itu sebenarnya pengen apa dari sebuah pemuda, atau dari seorang pemuda itu Allah pengen seperti apa. Maka yang pertama Allah sebutkan kata fityah, para pemuda, itu kaitannya dengan para penguasa. Bagaimana sikap para pemuda terhadap para penguasanya? Ada di surat Al-Kahfi di halaman kedua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda, yaitu Ashabul Kahfi. Mereka adalah para pemuda yang mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Yang kedua, yang pertama tentang penguasa, yang kedua adalah tema tentang ilmu. Disebutkan juga dalam surat yang sama, di dalam surat Al-Kahfi juz 15 halaman 19 bawah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, dan ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada fatahu, pemuda yang bersama dengan Nabi Musa, pemuda yang membersamai Nabi Musa. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Yusha' bin Nun. Jadi ini tema kedua yang perlu dipelajari oleh para pemuda, yaitu tentang pemuda dan ilmu. Karena para pemuda ini harusnya identik dengan ilmu. Kisah Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun, itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Disebutkan dalam surat Yusuf, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Yaitu ketika Imra'atul Aziz, istri dari Al-Aziz Mesir, itu menggoda Nabi Yusuf. Kemudian para ibu-ibu di kalangan masyarakat itu mereka ngerumpi dan mereka mengatakan, bagaimana mungkin seorang Imra'atul Aziz, seorang istri dari raja, itu bisa menggoda atau tertarik kepada Nabi Yusuf. Maka di sini dikatakan kata-katanya adalah wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Turawidu fataha. Turawidu, dia ini menggoda fataha, pemuda yang bersamanya. Di sini ada kata-kata pemuda, yang ini berarti atau yang dimaksud pemuda di sini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi yang pertama tadi tentang penguasa, yang kedua tentang ilmu, yang ketiga adalah tentang syahwat. Bagaimana para pemuda itu bisa mengelola atau mengolah syahwatnya, ini bisa kita pelajari dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang keempat yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini adalah ada di surat Al-Anbiya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Ibrahim pada kisah ini, beliau ini masih dalam keadaan seorang pemuda, belum menjadi bapak, belum tua, tapi beliau di sini disebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat fata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu sami'na fatan
yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim di sini dikatakan atau dikisahkan ketika beliau masih dalam usia yang muda. Yang keempat, berarti yang Nabi Ibrahim ini adalah kaitan antara seorang pemuda dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang pemuda mempertahankan keimanannya dan mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi, yang pertama tentang pemuda dengan penguasa, ada di surat Al-Kahfi tentang pemuda Al-Kahfi. Yang kedua di surat yang sama Al-Kahfi tentang pemuda dengan ilmu, kisahnya Nabi Musa dengan Yusha' bin Nun. Yang ketiga adalah pemuda dengan syahwatnya dalam surat Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf dan Imratul Aziz. Dan yang keempat adalah pemuda dan tauhidnya yang dikisahkan dalam surat Al-Anbiya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita tidak mungkin membahas keempat-empatnya, kita bahas tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sama-sama sudah sering mendengar bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim ini melihat kaumnya menyembah berhala dan patung-patung. Kemudian Nabi Ibrahim yang masih muda menghancurkan seluruh patung kecuali yang paling besar, kemudian menggantungkan kampak yang dia gunakan untuk menghancurkan patung-patung tadi ke dalam patung yang paling besar. Kemudian setelah kaumnya sadar perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka bersepakat untuk membuat api yang sangat besar. Jadi kalau kita bayangkan apinya itu seperti api unggun, itu salah. Karena di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasannya saking besarnya api yang disiapkan untuk Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu harus dilempar menggunakan semacam meriam. Saking jauhnya. Karena kalau mendekat sedikit panasnya kerasa. Jadi Nabi Ibrahim itu dilempar dengan manjanik atau dengan sebuah semacam meriam, karena mereka ini saking gak kuat dengan panas yang sangat terasa, karena api yang sangat besar yang mereka buat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Ibrahim itu hendak dilempar oleh kaumnya yang mereka merasa berhalanya itu telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim dan Tuhannya telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka sama-sama melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang sangat besar. Dan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai pelindung kami, karena Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi kami. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat ini terdapat dua hal. Dan kalimat ini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah hasbiyallah, yang kedua wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagi kami, atau hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, itu adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimat yang kedua, wa ni'mal wakil, itu adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang itu akan bertawakal kepada Allah dengan sempurna ketika ia itu yakin bahwasannya Allah adalah sebaik-baik dan satu-satunya pelindung bagi dia. Karena tawakal itu adalah buah dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya babnya disatukan antara bab tawakal dan bab yakin. Bab yakin dan tawakal. Karena tawakal adalah buah dari sebuah keyakinan kita bahwasannya Allah adalah satu-satunya penolong dan pelindung bagi kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itu adalah kisah yang pertama yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita satu kalimat yang kemudian kalimat ini dikatakan kembali di kisah yang kedua, dilafadzkan kembali di kisah yang kedua, yaitu di kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga kisah ini di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran di dalam juz 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat ini turun setelah kejadian perang Uhud. Jadi pada perang Uhud ini dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin mendapatkan kekalahan pada perang tersebut. Jadi pada perang Uhud itu jumlah kaum muslimin yang syahid ada 70 orang. 70 orang yang syahid dari kaum muslimin dalam perang Uhud. Dan waktu itu kaum muslimin mendapatkan kekalahan dan akhirnya mereka harus kembali dengan menerima kekalahan tersebut dengan 70 orang syahid dan 630 orang yang semuanya ini terluka. Disebutkan bahwasannya 630 orang yang terluka ini minimal luka yang mereka dapatkan itu satu orang itu mendapatkan 7 luka. 7 luka ini entah itu merupakan goresan pedang atau tusukan pedang atau tembusnya anak panah atau tercabik-cabiknya daging mereka, tapi minimal dikatakan bahwasannya mereka ini minimalnya mendapatkan 7 luka di dalam badan mereka. Kemudian setelah perang Uhud ini selesai, pada sore hari mereka kembali. Kemudian pada esok harinya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk keluar perang lagi menuju kaum Quraisy. Yang saat itu kaum Quraisy berjumlah 3.000 orang, 3.000 pasukan. Kaum muslimin pada saat itu tinggal 630 orang dan semuanya terluka. Dalam Al-Quran disebutkan, Innan nasa qad jama'u lakum. Ada seseorang yang berseru, sesungguhnya kaum Quraisy itu mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian wahai kaum muslimin, fakhshawhum, maka hendaklah kalian takut wahai kaum muslimin, fazadahum imana, tapi tidak bertambah pada kaum muslimin kecuali keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, pada pagi itu Nabi Muhammad SAW menyeru kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, siapapun dari kalian yang ikut bersamaku dalam perang Uhud, maka kalian wajib untuk ikut lagi berperang bersamaku pada saat ini. Maka bayangkan kondisi sahabat pada saat itu. Bahkan disebutkan bahwasannya Sa'ad bin Mu'adz ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk menyeru kepada kaumnya, Sa'ad bin Mu'adz, beliau adalah seorang sahabat yang bahkan ketika beliau ini wafat, ihtazza 'arsyur rahman liwafatihi. Arsy-Nya Allah itu bergetar ketika Sa'ad bin Mu'adz ini wafat. Maka Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kepada kalian, siapapun yang ikut serta dalam perang Uhud, maka kalian hendaknya ikut keluar juga bersama kami untuk memerangi kaum Quraisy. Maka pada saat itu kaumnya
itu mereka sedang mengobati satu sama lain. Saking semuanya itu terluka, maka mereka itu sedang mengobati satu sama lain. Mereka sedang mengobati satu sama lain, dan ketika mereka ini mendengar seruan dari Rasulullah SAW, tidak ada yang mereka katakan kecuali sami'na wa ata'na, kecuali kami mendengar dan kami taat kepada Rasulullah SAW. Maka ada dari mereka yang sangat luar biasa, dikatakan ada dua orang pemuda, yang dua orang pemuda ini umurnya baru belasan tahun, dan mereka adalah seorang kakak adik. Kakak adik ini keduanya terluka parah. Bahkan pada saat pulang dari perang Uhud, keduanya ini dibawa oleh kudanya atau kendaraannya, kuda atau untanya, dan ketika sampai dia ini langsung tergeletak dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan merangkak pun mereka susah. Maka pada saat mendengar seruan itu, sang kakak berkata kepada adiknya, "Wahai adikku, sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan kita untuk berjihad. Rasulullah memerintahkan kita untuk keluar ke medan juang. Maka mari kita ikut bersama Rasulullah SAW." Kata adiknya, "Kak, gimana caranya kita keluar? Kita ini jalan nggak bisa. Kita ini merangkak aja susah." Maka kata kakaknya, "Wahai adikku, aku akan seret kamu sekali, kemudian aku akan seret kamu sekali lagi." Jadi saling menyeret. Karena mereka merangkak pun susah. Jadi sang kakak menyeret adiknya ke depan, setelah adiknya di depan, adiknya menyeret kakaknya ke depan. Saking mereka ini ingin menyeru, ingin memanggil atau ingin menjawab seruan dari Nabi Muhammad SAW. Maka Masya Allah, yang mereka katakan dan yang mereka yakini pada saat itu adalah apa yang Allah firmankan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena pada saat itu mereka ketika kita memikir dengan akal kita memakai logika kita, maka gak ada kemungkinan untuk menang. Mereka kondisinya terluka semua, kemudian perbandingannya 600 banding 3000 pasukan, maka secara akal tidak ada kesempatan peluang untuk menang. Maka mereka sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin ini berbuah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sama-sama mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka kita lihat buah dari keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan buah dari tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim." Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini ketika mereka sudah berniat dan bersepakat kaum muslimin untuk mengejar kaum Quraisy dan menemui kaum Quraisy, maka kaum Quraisy pada saat itu mereka ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwasannya kaum muslimin yang saat itu sudah menerima kekalahan dan mereka semua terluka, itu akan membalas atau mereka akan berani untuk menghadang mereka. Maka ketika mereka mendengar kabar tersebut, mereka langsung takut. Dan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir tadi ini lari sebelum mereka ini bertemu dan sebelum mereka ini melakukan peperangan. Jadi kaum muslimin pada saat itu mereka sudah bersiap untuk melakukan peperangan, dan Allah menjadikan mereka ini menang sebelum pertempuran itu dimulai. Maka kata-katanya adalah fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan suatu musibah suatu pun, wattaba'u ridwanallah, karena mereka mengikuti keridhaan Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya seringkali
Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita pertolongan itu ketika kita sudah merasa bahwa kita memang tidak ada upaya lagi yang bisa kita upayakan dan kita tidak memiliki penolong selain Allah. Maka di situ Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, dan belum datang kepada kalian apa-apa yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Sungguh telah Allah timpakan kepada mereka suatu bencana, suatu musibah dan guncangan dalam bumi. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai saking besarnya musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada mereka ini sampai tidak punya kekuatan lagi dan mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Kapan pertolongan ini datang? Maka ketika mereka sudah berada pada titik tawakal mereka sudah berada pada titik yakin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, ala inna nasrallahi qarib. Sungguh kemenangan dari Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah dekat. Kita juga sama-sama hafal firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Dan sungguh di dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Dan semakin sulit apa yang kesulitan yang kita lalui, maka kita juga semakin yakin bahwasannya kemudahan akan segera Allah berikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka keduanya itu mengatakan kalimat yang sama, hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang seyogyanya kalimat ini menjadi kalimat yang kita lazimi, kalimat yang selalu kita lafadzkan ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita merasa kita ini tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan lagi, ketika kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata usaha yang kita lakukan ini belum membuahkan hasil juga, maka tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai pelindung dan penolong bagi kami. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang setelahnya insyaallah akan dibahas pada pertemuan ke depan. Tapi saya akan bacakan pada pertemuan ini secara singkat. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini adalah tentang tawakal yang kaitannya dengan rezeki. Tentang tawakalnya seorang hamba, bahwasannya dia harus yakin, ketika dia yakin bahwasannya Allah lah yang mengatur rezekinya, maka dia hanya perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena rezekinya, dan dia ini yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang makhluk itu mati kecuali Allah telah menyempurnakan seluruh rezekinya kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum,"
seandainya kalian ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, maka Allah akan memberikan kalian rezeki seperti Allah memberikan seekor burung itu rezeki kepadanya. Bagaimana Allah memberikan seekor burung rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pergi dari sarangnya pada pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, dalam keadaan yang lapar, wa taruhu bitanan, dan dia kembali kepada sarangnya dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada kita, yang perumpamaan ini sebagai bentuk untuk memudahkan kita untuk memahami kaidah-kaidah yang ada dalam syariat Islam. Salah satunya adalah ada pada hadis ini, Allah mengumpamakan rezeki yang diberikan kepada seorang hamba dengan rezeki yang diberikan kepada seekor burung. Dan Allah mengumpamakan tawakalnya seorang hamba itu sebagaimana tawakalnya seekor burung. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kita ini ketika kita memperhatikan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu bisa mendapatkan hikmah dari apa yang Allah ciptakan. Bahkan dari seekor burung kita bisa mendapatkan banyak hikmah ketika kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah yang pertama, yaitu yang bagi lil insani an ya'tamida 'ala Allah taala haqqal i'timad. Hendaknya seyogianya bagi seorang manusia itu untuk bersandar kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Seekor burung saja itu Allah berikan rezeki. Dan seekor burung saja itu dengan fitrahnya dia yakin dan bertawakal kepada Allah bahwasanya dia ketika keluar dari sarangnya pada pagi hari, dia pasti dapat rezekinya. Dia pasti dapat makanan yang dia bisa makan pada hari itu. Dia seyakin itu dan setawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu burung. Maka jangan sampai kita ini kalah dengan burung yang bisa begitu yakinnya kepada Allah dan sebegitu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada seekor binatang melata pun kecuali Allah itu telah menetapkan rezeki kepadanya. Jadi kita tidak usah khawatir seperti seekor burung tadi. Seekor burung bisa seyakin itu ketika keluar dari sarangnya dengan keadaan yang perut masih kosong, dari keadaan yang dia ini lapar, dia yakin bahwasanya dia akan dapat rezeki. Kemudian dia pulang dalam keadaan yang sudah kenyang, bahkan dia bisa pulang dengan membawakan makanan untuk anak-anaknya. Yang kedua, yang pertama tadi adalah kita harus bersandar kepada Allah dalam hal rezeki dengan sebenar-benarnya. Dan yang kedua, bahwasannya Allah itu telah menulis rezeki kita dan menetapkan rezeki kita. Setiap makhluk itu sudah Allah tetapkan rezekinya. Kemudian yang selanjutnya, bahwasannya dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya seekor burung itu adalah salah satu dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang makhluk ini secara fitrah itu mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi
walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi ini salah satu para ulama bagaimana mereka ini memperhatikan dan mengamati suatu hadis dan mereka bisa mengambil kesimpulan yang tersirat dari suatu hadis. Bahkan dalam hadis ini mereka bisa mengambil kesimpulan bahwasannya secara fitrah burung itu tahu Allah. Burung itu sebenarnya secara fitrah itu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin." Sesungguhnya apa-apa yang ada di muka bumi ini tusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, as-samawati as-sab'u, langit yang 7, wal ardu, dan juga bumi ini, wa man fihin, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi seluruh apa yang ada di bumi dan 7 langit itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan tidaklah sesuatu pun atau seekor makhluk pun kecuali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana mereka ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seekor burung pun dia secara fitrah bisa melakukan hal yang kadang kita ini terluput, yaitu yakin dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal rezeki ini jangan sampai kita ini kalah dengan seekor burung. Sebagaimana seekor burung itu yakin dan bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya, maka seyogyanya pula kita yakin bahwasannya Allah itu telah menetapkan rezekinya bagi kita, tinggal bagi kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang kita ambil dari hadis ini, bahwasannya kita belum disebut sebagai seorang yang bertawakal kecuali kita ini sudah melakukan yang namanya al-akhdzu bil asbab, yaitu kita ini sudah mengupayakan sebab-sebab terjadinya suatu rezeki atau sebab-sebab datangnya suatu rezeki. Kita nggak bisa duduk diam diri kemudian kita yakin dan kita bertawakal kepada Allah rezeki akan datang. Seperti seekor burung tadi, dia nggak berada di sarangnya kemudian rezekinya itu datang, enggak. Dia tetap harus berusaha mengambil sebab-sebab yang menyebabkan rezeki dia itu datang. Kemudian setelah dia ini sudah berusaha, maka dia bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu disebut bertawakal ketika dia ini telah melakukan sebab-sebab terjadinya atau sebab-sebab datangnya suatu rezeki. Maka di setiap tawakal ada al-akhdzu bil asbab. Dalam setiap tawakal itu ada yang namanya usaha untuk mendapatkan hal tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya pada pertemuan kali ini adalah yang hadis yang pertama, kita usaha atau kita berusaha untuk selalu melafalkan atau kita melazimi kalimat yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengan kalimat ini Nabi Ibrahim bisa selamat dari api yang seharusnya panas, maka apinya menjadi dingin dengan perkataan atau kalimatnya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan juga kalimat ini bisa menyelamatkan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW dari kaum Quraisy dengan kalimatnya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka kita hendaknya selalu melazimi kalimat ini dan selalu kita lafalkan di saat kita memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam hadis yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu bertawakal kaitannya dengan rezeki. Dan jangan lupa di setiap tawakal kita selalu harus kita iringi dengan mengambil sebab-sebab atau kita harus berusaha bagaimana kita dapat mendapatkan rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.